harus kita buktikan kecintaan itu dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa berpegang teguh pada sunnahku di tengah umatku, yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia seperti pahala 100 orang yang mati syahid. Pahala 100 orang yang mati syahid. Man ahya sunnati la fasadi ummati falahu ka'ajri mi'ati syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku, itu seperti dia mendapatkan pahala orang yang syahid. Menghidupkan, kalau dia berpegang teguh betul-betul, ada sebagai riwayat menyatakan seperti 100 pahalanya 100 orang yang mati syahid. Kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan kebaikannya baik di dunia maupun di akhirat. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha fi hayatihi wa ba'da mamatihi hatta yatubah. Dia mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, diikuti oleh orang lain, dia dapat pahalanya di hayatihi ketika dia hidup sampai dia mati, wa ba'da mamatihi hatta yatubah, sampai sunnahnya tersebut dia tinggalkan atau dia sudah tidak diikuti lagi dah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a. Menjalankan satu kebaikan, contoh kebaikan dan diikuti orang lain, dia dapat juga pahalanya itu. Setelahnya itu dia dapat pahalanya. Kemudian tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Itu juga yang menunjukkan contoh yang tidak baik. Juga dosanya juga dipikul. Orang yang mencontoh, orang yang mengerjakan karena dia dapat dosanya juga. Dan tidak juga berkurang dari dosa tersebut. Jadi jadilah umat Nabi Muhammad SAW, menjadi hamba, menjadi umat Nabi Muhammad SAW, jadi hamba Allah selalu mendekatkan diri dengan jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yataqarrabul mutaqarribuna ilayya bimithli adai ma maftaratu alaihim wa la yazal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ulqa. Seorang itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan apapun diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, yang wajib, perkara-perkara yang wajib. Tapi perkara-perkara yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, perkara yang sunnah ini dijelaskan, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ulqa. Seorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang sunnah sampai akhir cinta kepadanya. Jadi itulah hadirin dalam masuki bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita hidupkan ajaran Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita. Dan sebentar lagi juga di majelis taklim Kuitang Maulid akhir Kamis, waktunya tinggal 10 hari lagi. 10 hari lagi majelis Kuitang ini akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Waktunya ada rangkaian acara. Ada 3 hari Rabu, Kamis dan Jumat. Hari Rabu kita ziarah, hari Kamis kita Maulid, awal asar. Kemudian hari Jumatnya kita juga ada maulid subuh di sini, dari zaman Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, dan agak selangnya nanti pagi hari pada hari Jumat itu peringatan maulid khusus untuk kaum ibu. Insya Allah kita semua bisa hadir, bisa kita syiarkan acara atau rangkaian maulid di Majelis Taklim Kuitang. Hadirin, sekarang kita lanjutkan
kajian kita sering dijelaskan wala yanfulu an aklil halal innahu min ahammi syara'iti li istijabati du'a kama warada fil hadits sahih thumma dzakara rajulu yutilu safara ila akhir hadits. Sini jelaskan jangan sampai kita lupa untuk mengutamakan makanan yang halal. Kalau kita berdoa, ya, di babnya ini sekarang mabahatul al-dzikar wa da'awat, ya, membahas tentang zikir dan doa-doa. Nah, kemarin kita dijelaskan tentang keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita kembali lagi, ya, dalam pembahasan zikir wa da'awat. Nah, karena salawat itu termasuk daripada zikir, ya, bentuk daripada doa. Ya. Salawat itu bentuk daripada doa. Ya. Dan sekarang kita masuk ke bab zikir dan doa lagi. Saya jelaskan jangan lupa kita untuk mengkonsumsi yang halal. Ya, karena ini adalah syarat dari diterimanya doa kita. Min ahami syara'id istijabi doa. Menjadi syarat. Halal itu apa namanya? Thalabul halal fardhatun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu jadi kewajiban bagi setiap muslim. Dan kita makannya halal. Ya, fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Ya, washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah, ya, dari rezeki Tuhanmu yang halal, yang baik. Kemudian bersyukurlah kepada Tuhanmu kalau kamu mengabdi kepadanya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini perintah, ya, untuk memakan yang halal, ya, yang baik. Lalu doanya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau juga upayakan yang halal itu, mencari yang halal itu, kerja yang halal itu adalah fardhatun ba'dal fardhah. Ya. Ada kewajiban setelah kewajiban. Tsumma dzakara seperti hadis sahih dijelaskan, tsumma dzakara rajulan yutilu safara ash'ash akbara yamudu yadayhi ila as-sama ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lidzalik. Kemudian sini ada hadis yang menjelaskan, kemudian disebutkan seseorang yang dari pelayaran yang jauh, ya, dari bepergian, ya, pakaiannya kusut dan lain sebagainya. Kemudian dia itu mengadakan tangannya ke langit, ya Rob, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi makanannya haram, ya, minumannya juga haram, pakaiannya haram, ya, dan juga sudah terpenuhi dengan hal-hal yang haram, ya, di dirinya, dalam dirinya itu sudah penuh dengan yang haram. Fa'ana yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah SWT akan mengijabah, ya, doa dari dari keadaan seseorang yang demikian, yang semuanya sudah ditutup dengan barang yang haram. Allah SWT tidak terima, tidak akan terima, ya, doanya, silakan dikabulkan doanya. Kullu man akala al-haram asal jawarihi sya'a am aba, ya, alima aw lam ya'lam. Siapa makan yang haram, maka dikatakan dirinya akan bermaksiat, disadari atau tidak disadari, suka atau dia tidak suka, tahu atau dia tidak tahu, ya. Tapi barang siapa makan makanan, ya, ta'amatuhu halalan thayyiban ata'at jawarihi. Kalau makanannya itu yang halal, yang baik,
maka akan membuat badannya itu taat, menjadikannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau berdoa juga insyaallah doanya dikabulkan. Atau doa wa wufiqat lil khairat, dan juga mendapatkan taufik ya untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Ini kalau semuanya baik. Kalau yang yang tidak baik, ya bagaimana mau diterima Allah Subhanahu wa taala. Kullu lahmin nabata min al-arab fannaru aula bih. Setiap yang daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih utama buatnya. La yadkhulul jannah lahmun nabata min as-suh. Tidak akan masuk dalam surga ya, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram. Qala ba'du salaf, yang berkata sebagian daripada salaf, doa kal miftah, doa itu seperti kunci, ya, seperti kunci. Wa aslaluhu lugamul halal, dan anak-anak kuncinya itu adalah makanan halal. Jadi kita harus perhatikan dalam memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa kadang-kadang doa kita tidak cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin salah satunya adalah kita tidak menjaga diri kita. Ya, jadi kita harus tasbih atau tidak. Jadi kita menjaga, mensucikan makanan yang kita konsumsi, yang kita makan. Ya, kita harus jaga. Jadi, kemasukan, ya, mungkin barang yang haram, dari harta yang tidak halal, yang haram. Ya. Dan doa itu ya, pasti Allah Subhanahu wa taala ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa doa itu akan dijabah. Ya, min muslim yang yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun aw qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Setiap doa itu ya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya ada 3. Anta ajalahu da'watuhu, cepetin doanya di dunia, dalam kehidupannya di dunia ini dijawab, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala permohonannya, permintaannya. Dan yang kedua, iman ayyudakhiraha lahu fil akhirah, atau disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dikasihnya di akhirat. Au yasribahu nasu'in, atau dipalingkan, dijauhkan dari musibah yang akan menimpanya. Kalau idan nukhira qala Allahu akbar. Begitu saya mau berbanyak aja doa. Kami berbanyak doa, dan Allah juga makin banyak mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan doa-doa kita. Baik kita yang tentunya kita jaga diri kita jaga keluarga kita, terutama berkaitan dengan konsumsi makan daripada rezeki yang halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan masuknya bulan Rabiul Awal ini, semangat kita untuk mengenal sosok baginda Nabi Muhammad SAW ini semakin bertambah, semakin kenal perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi Muhammad SAW, semakin ingin betul-betul mengikuti ajaran, tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, dan yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita bersama. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang selamat, umatnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, beruntung di dunia, beruntung di akhirat, dan telah mendapatkan syafaat yang mulia bagi Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi